bagi siapapun yang menonton film ini dianggap bisa meninggal. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Dan hari ini tuh seru banget karena kita akan membahas film yang terkutuk. Nah, mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu, ada juga yang belum tahu tentang film ini. Film ini tuh berjudul Antrum. Lebih jelasnya, ini film tuh berjudul Antrum, the deadliest film ever made. Buat kalian yang belum tahu, aku kasih tahu garis besarnya. Film ini tuh berkisahkan tentang seorang kakak adik yang lagi kesel banget karena anjingnya itu meninggal. Akhirnya mereka berdua memutuskan untuk pergi ke neraka untuk menjemput kembali jiwa anjing mereka. Film ini dibintangi oleh Nicole Tompkins, Circus dan Eastrait, Kristen Elling, Rowan Smith, dan Shu Sekimoto. Jadi yang utama di sini tuh adalah peran Nathan itu yang merupakan peran adiknya dan peran kakaknya yang bernama Oralie. Mereka tuh berasa benar-benar kayak anjingnya tuh nggak pantas untuk mati. Anjingnya tuh dia harus menghidupkan kembali anjingnya bagaimanapun caranya sampai ke neraka gitu loh. Setelah mengetahui sedikit background dari ceritanya, aku akan mengisahkan kenapa film ini bisa viral dan dikatakan film ini tuh memiliki kutukan. Bagi siapapun yang menonton film ini dianggap bisa meninggal. Nah, menurut pengakuan pembuatnya yang bernama David Amito dan Michael Lichini, ada bagian rahasia dalam film yang hanya bisa dilihat oleh beberapa penonton aja. Dan jika kamu tuh melihat bagian ini, maka Anda dipastikan akan meninggal. Menurut mereka sih kayak gitu. Mereka berdua tuh benar-benar bersikeras bilang kalau film ini memang memiliki kutukan yang nyata, nggak dibuat-buat. Dan kenapa orang bisa percaya begitu aja? Kenapa orang tuh mikir, oh iya bener ya, ternyata film ini tuh memiliki kutukan. Terus orang-orang pada ngomongin jadi viral. Kalau dia ngomong kayak gitu doang, bisa aja itu bohong kan untuk menaikkan pamor film media. Tapi tuh mereka punya bukti-bukti konkret yang membuat kenapa film ini tuh bisa membuat orang tuh meninggal setelah menyaksikannya. Kejadian pertama saat film Festival Budapest 1988 di bioskop di tempat film itu diputar, itu tuh terjadi kebakaran yang menewaskan 86 korban di situ. Kalian bayangin kalian lagi nonton terus tiba-tiba kebakaran, itu serem banget gak sih? Tapi kejadian itu tuh terjadi juga pada saat di San Francisco pada tahun 1993. Sebanyak 30 penonton film itu terbunuh setelah gedung bioskop tuh meledak. Jadi gedung bioskopnya tuh meledak lagi, kayak ibarat kebakaran lagi gitu loh. Dan orang-orang jadi serem dong. Kalau yang pertama aja udah serem, terus ternyata kedua terjadi juga saat pemutaran film Antrum ini. Mereka jadi bertanya-tanya, apa benar memang film ini tuh memang benar-benar memiliki kutukan? Karena aneh banget kalau kejadian ini terjadi terus-menerus gitu. Dan sekarang aku mau jelasin kenapa film ini sekarang tuh mulai diomongin lagi. Padahal film itu udah lama, film itu dibuat dari 1970-an. Tapi kenapa pada saat 2020 film ini mulai diperbincangkan kembali? Produser film horor Eric 13 melihat film itu tuh di The Brooklyn Horror Film Festival setahun lalu. Dia berkata dia ingin menayangkan film itu pada penonton yang lebih banyak. Terus dia berhasil membuat kesepakatan dengan Uncorked Entertainment sehingga film ini akan ditayangkan sepanjang 2020. Jadi kenapa orang tuh mulai memperbincangkan lagi? Karena katanya tahun ini, tahun 2020 itu tuh mau disebarin lagi film itu ke penonton yang lebih banyak. Itu horor banget gak sih? Kalau dia udah tahu bahwa film itu adalah sebuah kutukan, tapi kenapa mereka tuh kayak pingin banget bahwa film itu tuh benar-benar booming gitu ke semua orang, kayak semua orang tuh harus nonton film itu. Nah, tapi mereka nggak menyebarkan langsung ke semua negara secara serentak karena film ini pertama-tama akan tayang dulu di Jepang dan itu benar-benar bikin heboh warga Jepang yang di sana. Otomatis warga Jepang tuh mulai memperbincangkan hal itu dan mereka juga bukan yang kayak takut banget, mereka takut, tapi mereka tuh penasaran. Karena menurut aku otomatis sih, kalau aku nggak tahu kok kalian ya. Kalau aku semakin dilarang tuh semakin ada rasa penasaran, pingin tahu. Kayak sekarang gitu, aku rasanya pingin penasaran, pingin cari film itu, aku pingin nonton gitu. Maksudnya seseram apa? Terus menurut aku kayak
masa sih bisa kayak gitu? Kan ada rasa penasaran seperti itu. Mulai warga-warga Jepang mulai ada yang takut, ada yang nggak berani nonton, tapi kebanyakan mereka penasaran dan akhirnya mereka nonton. Nah, beberapa penggemar film ini menulis di media sosial jika mereka tidak akan menonton film itu, tapi pernyataan mereka justru membuat orang lain tuh menambah penasaran. Beberapa dari mereka tuh udah menonton film itu, sepertinya ketakutan dengan apa yang mereka lihat. Ada yang bilang kalau misalkan dalam bahasa Jepang ya, ini aku translate dalam bahasa Indonesia, Antrum itu super efektif membuat saya merasa melihat sesuatu yang seharusnya tidak saya lihat. Super menakutkan, tidak nyaman, mengganggu, tapi saya tidak bisa mengalihkan pandangan mata saya. Itu adalah salah satu komentar dari warga Jepang yang akhirnya dia memutuskan untuk menonton film itu. Setelah nonton dia merasa tuh dia gelisah, dia nggak tenang, dia tuh kayak baru pernah ngelihat sesuatu yang nggak seharusnya dia lihat sebelumnya, dan dia tuh nggak bisa yang kayak, kalau orang takut mereka kan kayak gini gitu, kayak tutup mata segala macem kan. Tapi ini tuh dia bilang dia tuh nggak bisa mengalihkan pandangan dia walaupun dia takut. Tapi jadi warga Jepang tuh ada terbagi menjadi dua. Ada yang percaya dengan kutukan film ini, ada yang berasa juga kalau film ini cuman gimmick dan settingan semata untuk membuat tuh penonton akhirnya nonton dan penasaran. Kayak yang aku bilang, kalau misalkan orang dilarang itu tuh tambah penasaran dan tambah pingin nonton, dan akhirnya film ini booming. Tapi untuk sekarang tuh nggak ada informasi jelas terkait insiden kematian penonton Antrum di bioskop ataupun versi asli yang rilis pada tahun 1979. Terlepas dari semua yang ngira itu gimmick, beberapa review atau ulasan para penonton tuh ada yang bilang film ini menarik dan tidak ada salahnya ditonton. Apalagi jika kalian membutuhkan film horor dengan cerita dan tampilan klasik khas 1970-an. Misalnya film itu bisa kalian tonton sekarang, menurut kalian akan nonton apa enggak? Atau kalian percaya bahwa film ini memang punya kutukan jadi kalian nggak mau nonton? Apa kalian penasaran dan akhirnya kalian nonton? Atau kalian memang nonton aja karena kalian merasa itu adalah gimmick dan setting? Kalau sekarang kayaknya aku penasaran, tapi aku akan mikir berapa kali ya, mikir 10 kali untuk nonton film ini, karena aku kadang-kadang tuh parnoan gitu loh. Jadi penasaran tapi parnoan. Ada nggak sih yang kayak aku? Nah, bagi kalian yang bener-bener penasaran banget sama ceritanya, aku tuh udah cari tahu banget. Jadi aku akan kasih kayak sedikit gambaran tentang film Antrum ini tuh sebenarnya bercerita tentang apa dan apa aja yang ada di film ini, supaya kalian tuh tetap bisa dapat gambaran bahwa kalian nggak nonton film ini gitu. Oke, kita mulai dari isi film ini. 10 menit pertama itu film ini tuh kayak dokumenter gitu, kayak wawancara aja, wawancara orang, tapi wawancaranya itu mengenai kenapa film ini dianggap tuh memakan banyak korban. Jadi kayak wawancara, bener gak sih film ini tuh terkutuk? Nah, abis itu baru filmnya. Tapi kalian tahu sebelum filmnya itu ada peringatan yang jelas banget. Jadi sebelum film kalian tahu kan kalau misalkan ada, kalau di bioskop yang kayak lulus sensor kayak gitu, ini tuh enggak, ini tuh peringatan untuk kalian yang mau nonton film itu. Kalian bayangin gak sih pas kalian mau nonton film terus ada peringatan kayak mereka tuh nggak bertanggung jawab atas apa yang terjadi sama kita abis kita nonton film ini. Kalau aku sih mungkin aku langsung matiin ya. Kalau misalnya kayak denger kayak gini doang, kayak sebelum ada peringatan itu kayak oke, nih film terkutuk segala macam, aku akan tetap nonton mungkin. Kalau misalnya kita udah dikasih peringatan kalau misalnya mereka nggak bertanggung jawab, itu sih creepy sih. Oke, itu adrenalinnya tinggi banget untuk orang yang memiliki gue nggak takut, gue mau nonton karena gue nggak percaya. Apa kalian kayak gitu? Kalau ada peringatan kayak gitu kalian tetap lanjut filmnya? Jadi setelah peringatan itu selesai, kalian tuh diizinkan untuk kalau yang nggak bisa, yang nggak mampu, kalian bisa keluar atau kalian meneruskan. Jadi ada dua pilihan di situ, kalian bisa lanjut atau enggak. Nah, abis dari dokumenter, terus ke peringatan, terus baru mulai filmnya. Ini diawali dengan adegan meninggalnya seekor anjing kesayangan milik Nathan yang aku ceritain sebelumnya. Nathan dan kakak perempuannya Orali melakukan perjalanan ke dalam hutan dengan tujuan menghidupkan kembali anjing kesayangan mereka. Nah, hutan itu dianggap tuh sebagai perjalanan mereka menuju ke neraka. Anehnya di dalam hutan mereka melakukan ritual pemanggilan setan, dan di sini keanehan-keanehan mulai terjadi. Nah, sebenarnya sepanjang film banyak yang bilang adegan-adegannya tuh monoton seperti film-film horor biasa. Tetapi katanya suara dari film ini tuh benar-benar bikin menegangkan dan bikin kita tuh merinding. Tambah tuh katanya ada slide-slide yang tiba-tiba muncul di dalam film, membuat kesan pusing di otak yang menonton.
di sini aku tuh bingung apa sih maksudnya. Jadi itu di tengah-tengah film ada slide-slide yang bikin orang pusing, dan ada beberapa dari mereka yang setelah setengah nonton gitu, mereka akhirnya mengurungkan niat untuk melanjutkannya karena mereka merasa pusing, kepalanya tuh tambah lama tambah berat, tambah berat, tambah berat, yang kayak pusing yang udah nggak tertahankan gitu loh. Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti menonton film itu. Nah, itu tuh cuman beberapa dari mereka, tetapi beberapa juga tetap ngelanjutin film itu. Ada yang merasa nggak kenapa-napa, ada yang merasa nggak enak banget, kayak kebawa mimpi, mimpi buruk, dan segala macamnya. Kalau banyak teori yang ngomong kalau sebenarnya film itu tuh memiliki macam hipnotis dengan teknik pengambilan gambar dan perpaduan musik yang benar-benar berhasil membuat pengaruh besar pada tubuh. Ditambah prolog yang panjang terkait latar belakang teror kematian oleh film ini, membuat Enstrom berhasil membuat debar jantung lebih kencang saat menonton film ini. Jadi menurut teori itu awalnya tuh kayak dianggap tuh kayak, menurut aku mungkin dikasih shock terapi dulu, kayak bikin kita tuh jadi takut. Oh iya bener ya, ternyata ada prolog mengenai dokumenter bahwa film ini benar-benar membunuh korban. Terus habis itu ada peringatan, terus habis itu baru filmnya. Jadi tuh kita tuh kayak perasaannya tuh udah dicampur aduk, kayak aduh nonton gak ya, aduh lanjut gak ya, kayak gitu tuh kayak akhirnya membuat kita tuh pusing, kayak gitu katanya. Ada yang bilang bagi yang nggak sehat secara fisik atau kalian tuh memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kalian tuh gampang sakit, kalian tuh jangan nonton film ini, karena mungkin film ini tuh bukan terkutuk tapi memiliki kayak efek-efek yang akhirnya bisa bereaksi sama tubuh kita karena kita tuh stres gitu. Kalian tahu kan kalau kalian stres itu kadang-kadang juga bisa bikin kalian tuh sakit. Hal-hal itu tuh bisa terjadi, kayak ada hubungannya antara kalau kita lagi kayak mikirin banyak hal terus kita jadi pusing, tuh ada hubungannya. Dan kalian tahu, bagi kalian yang penasaran dan akhirnya kalian tuh memutuskan untuk akhirnya kalian nonton dan kalian tuh sehat lahir batin, pokoknya kalian berasa oke, gue berani banget, kalian bisa nonton karena itu udah tersedia juga, kalian bisa cari. Dan aku juga udah buka webnya dan aku kayak tinggal play, tapi aku nggak jadi play. Aku nggak tahu sih itu sugesti atau gimana, tapi katanya tuh benar-benar mereka merasa mimpi buruk atau mungkin mereka kebawa karena mereka tuh udah takut banget untuk nonton film ini. Dan bagi kalian yang penasaran nonton film ini, kalian aku nggak saranin sih, tapi kalau kalian mau ya kalian nonton, kalau kalian nggak mau ya kalian dengerin aja pokoknya sinopsisnya dari apa yang aku kasih tahu. Kalian boleh komen juga di bawah ini apa kalian udah nonton film Enstrom, apa yang kalian rasain, dan menurut kalian apakah benar film Enstrom ini memang memiliki kutukan atau mungkin film Enstrom ini cuman kayak gimmick atau settingan supaya banyak orang dan makin banyak orang yang nonton film ini. Karena ya balik lagi, makin dilarang tuh orang makin pingin nonton, makin dipaksa orang tuh makin enggan buat nonton. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah ini kalau kalian percaya atau enggak. Kalian kasih tahu aku dan kita akan diskusi bareng. Dan kalian kasih tahu aku juga kalian mau aku bahas tentang apa lagi untuk selanjutnya. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So, terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa.